warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurchandra Hidayatullah dengan NIM 120 19085 dari program studi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mereview hasil resum studium general modul 3 pada website Research Academy yang berjudul Publication Process. Baik, pada modul 3 ini ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama, Fundamental of Publishing. Yang kedua ada Research Metric. Yang ketiga ada Finding the Right Journal. Yang keempat ada Etik. Yang kelima ada Open Science. Dan yang keenam ada Publishing in the Chemical Science. Orchid ID, not for profit organisasi yang dijalankan oleh dan untuk komunitas peneliti, digunakan oleh akademisi, pemerintah, mahasiswa, dan lain-lain. Orchid ID ini merupakan organisasi yang dijalankan oleh suatu komunitas peneliti untuk digunakan pada mahasiswa, pemerintah, atau akademisi untuk melakukan penelitian. Fungsi Orchid ID itu untuk membantu menghubungkan dengan pekerjaan, awards, dan afiliasi, mengurangi kesalahan identitas, memiliki kendali penuh terhadap rekaman data Orchid. Sistem yang digunakan menggunakan Orchid, contohnya Mendeley dan Scopus. Enter once, release often, gratis untuk para peneliti, registrasi mudah dan cepat. Orchid ID adalah nama digital untuk jangka waktu yang lama, meningkatkan penemuan penelitian, better recognition for you and your research, publishing cycle. Organize editorial board. Publisher memilih editor berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang disiplin jurnal akademik. Solicit and manage submission. Promosikan jurnal melalui newsletter, email, konferensi, dan sosial media. Peer review management. Peer review membantu mendeterminasi kualitas, validasi, signifikansi, dan keaslian dari research. Production process. Author submits manuscript, manuscript accepted, document proof, published journal article menggunakan electronic warehouse. Publish and disseminate article. Traditional publishing, open access publishing, open access publishing, and supporting advertising. Scientist skenario. Scientist tidak pernah membuat kesimpulan dari satu paper saja. Jadi seorang scientist, seorang sains membuat kesimpulan menggunakan beberapa paper untuk memastikan keakuratan dan kevalitan dari isi paper tersebut. Research selalu mempertimbangkan validasi, signifikansi, dan keaslian. Saintis membagikan penemuan mereka melalui publikasi jurnal saintifik. Rule of scientific publication. Registrasi, timestamp untuk mencatat siapa yang terlebih dahulu mengirim hasil penelitian. Sertifikasi, menjamin dan menvalidasi data yang dikirimkan. Dissemination atau penyebaran. Preservation, merekam sains untuk masa mendatang. Usage, publisher menyediakan akses gratis dan murah untuk ribuan peer review. Selanjutnya ada gender bias. Structure process for success. Yang pertama, inoculate against bias. Yang kedua, match the gender of candidate when possible. Yang selanjutnya, create the heterogeneous committees.
Selanjutnya, evaluate accomplishment in public. Evaluate subtle message, microaggressions, small cues about contribution and interaction, environment, consider design of physical space, language, collect data, review pay and promotion equity routinely, collect data about yourself, Google study male or female, performance score on project. Selanjutnya, hold everyone accountable, empower everyone to call out bias, beware of nested minorities, see something, say something. Research metric, SNP untuk mengukur dampak kutipan, kontekstual dengan memberi bobot pada kutipan berdasarkan jumlah total kutipan dalam bidang subjek menggunakan data Scopus. Set score berdasarkan data di Scopus, data bersifat komprehensif, terbaru, jelas, dan gratis. SJR, kutipan diberi bobot untuk mencerminkan apakah mereka berasal dari jurnal dengan CJR tinggi atau rendah. H-index, perhitungan dari total paper yang diterbitkan dan jumlah citasi dari setiap paper. Plums, proksi untuk persepsi, prestis, dan permintaan dibandingkan dengan ketersediaan. Berikut Plum Matrix. Yang pertama, the usage, a way to signal if anyone is reading the article of otherwise using the research. Usage is the number one statistics researchers want to know after citation. Selanjutnya ada capture, indicate the someone want to come back to work. Captures can be a leading indicator of future citation. Selanjutnya ada mention, measurement of activities such a news article or blog post about research. Maintenance is a way to tell that people are truly engaging with the research. Selanjutnya ada social media. This category include the tweets, Facebook likes, dan lain-lain. That reference the research, social media can help measure buzz and attention. Social media can also be a good measure of how well a particular piece of research has been promoted. Citation, this is a category contains both traditional citation index such as Scopus as well as citation that help indicate societal impacts as clinical, patent, or policy citation. Selanjutnya, journal acceptance rates. Journal attribute relationship to acceptance rate. Journal size, the large journal trend to have relative lower acceptance rates compared to smaller journal, but even there the rates range between approx 20% and 60%. Journal age, the oldest journal do tend to have lower acceptance rates than younger journal, but the correlation is weak. Journal impact, extremely high impact journal tend to show relatively low acceptance rate, but even then there is a lot of variation in the data. Acceptance rate still vary between 5 and 50%. Journal publishing, no relationship was identified between the share of the few papers published and the acceptance rate. Open access model, Gold open access journal tend to have higher acceptance rates than of other open access model, but
just also then to be the younger journal. Journal subject area: journal in the formal science, economic, computer science, mathematics tend to have lower acceptance rates than those in the life science and medicine. Ethics: plagiarisme atau meniru karya milik orang lain dan menggunakannya seperti milik sendiri. Plagiarisme sangat dilarang karena sama saja kita tidak menghargai karya orang lain dan mengakui karya orang lain adalah karya kita sendiri. Kategori plagiarisme yang pertama ada kategori komplit, yaitu meniru keseluruhan, cover up, pawn sacrifice, mengambil tanpa membuatnya eksplisit. Translation plagiarisme, menggunakan translating text tanpa memberikan keterangan sitasi dan referensi. Plagiarisme image, meniru gambar atau video recording dengan mengubah sedikit dari sumber aslinya. Tipe dari plagiarisme image: yang pertama duplikasi, yang kedua reuse atau recycling, yang ketiga copy paste, yang keempat copy move. Cara mendeteksi plagiarisme image: yang pertama visual inspection, yang kedua reverse image research, yang ketiga thin eye. Cara untuk menghindari plagiarisme image: yang pertama ada correct citasi, yang kedua ada correct attribute, yang ketiga ada manage copyright. Open science, menjelaskan pekerjaan yang membuat penelitian lebih inklusif, kolaboratif, dan transparan. Gold open access subscription, versi akhir dari jurnal, artikel dapat diakses secara gratis, use and reuse segera setelah dipublikasi. Individu, funders, atau institusi membayar APC untuk mengcover biaya publikasi, sehingga pembaca tidak perlu membayar untuk mengakses artikel. Subscriptions, biaya publikasi dibayarkan oleh pembaca. Tipe-tipe jurnal publikasi: yang pertama hybrid journal, author membayar biaya APC untuk publikasi open access. Yang kedua ada gold open access journal, over open access option only. Publishing in the chemical science, cara agar penelitian kita dapat diterbitkan, yaitu yang pertama, organisasi adalah tempat yang kritis. Tuliskan list dari hasil utama penelitian. Yang ketiga, buktikan semua informasi yang Anda ceritakan secara logis. Yang keempat, pastikan teks Anda dapat dipahami oleh audiens. Yang kelima, merevisi tulisan Anda setiap ada kesempatan. Manuskrip language overview, akurat, singkat, jelas, dan objektif. Sentence, kalimat faktual, satu informasi di setiap kalimat, dan hindari mencantumkan beberapa statement dalam satu kalimat. Tense, present tense untuk mengetahui fakta dan hipotesis, dan past tense untuk eksperimen dan hasil. Grammar, active voice, hindari kontraksi, minimasi penggunaan adverb, hapus kata-kata berulang. Oke, baik, sekian review resume studium general saya pada modul 3. Bila ada kesalahan kata ataupun penyampaian saya kurang baik, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.